Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batina wa dhahir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Brother and sister fillah, pada kesempatan kali ini saya Wais Al-Qarni, Mahasantri Pendidikan Kader Ulama Angkatan ketiga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, ingin berbagi pengalaman dan juga sedikit materi yang telah saya pelajari bersama dosen pengampu kami, yaitu Ustazah Hajar Rifkiati Mas'ud, LCMA, tentang metode istinbat hukum melalui kaidah kebahasaan, yaitu hakikat dan majas. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal tentang hakikat dan juga majas, maka kita perlu pahami kembali apa itu istinbat hukum. Istinbat hukum itu adalah proses penggalian hukum syariat dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis, melalui kaidah-kaidah usul fiqh dan juga kebahasaan. Jadi ketika para ulama di dalam menetapkan hukum, maka ada proses-proses mereka di dalam menggali hukum tersebut, apakah hukum tersebut menjadi haram, makruh, wajib, dan lain sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai istinbat atau kesimpulan dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, kemudian salah satu metode yang paling penting dalam menistinbatkan sebuah hukum adalah pendekatan kebahasaan, yaitu bagaimana seseorang harus memahami makna lafaz secara hakikat dan juga majas. Nah, baru kita masuk tentang definisi hakikat. Apa sih hakikat itu? Jadi hakikat itu berarti sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi tanpa direkayasa, tanpa makna yang jauh atau makna yang berbeda. Ya makna itu tersendiri dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau dalam istilah usul fiqh dan juga bahasa Arab, hakikat itu adalah al-haqiqah ya lafzu al-musta'mal fima wadu'alahu awalan. Yaitu hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna asal yang ditetapkan pertama kali. Ini tertera dalam Al-Hikam fi Ushul lil Ahkam dalam jilid 1 halaman 68. Adapun jenis-jenis hakikat ada 3. Yang pertama, hakikat secara lugawiyah, yaitu makna asal di dalam bahasa secara umum. Contohnya misalnya kata asadun. Asadun itu secara hakikat bermakna singa atau binatang singa, si raja hutan. Sedangkan contoh lain adalah samaun. Samaan itu yang sering kita kenal adalah langit. Ini secara logawi, secara bahasa. Sedangkan pembagian atau jenis-jenis hakikat yang kedua adalah hakikoh urfiyah, yaitu makna yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat. Misalnya kata dabbah itu kan kalau secara hakikatnya adalah hewan yang berjalan di bumi. Tapi menjadi kebiasaan penyebutan dalam masyarakat dabbah itu adalah hewan yang berkaki 4. Ini hakikat secara urfiyah. Sedangkan yang ketiga hakikat syar'iyyah, yaitu makna yang ditetapkan oleh syariat kemudian berbeda dari makna secara asalnya. Contohnya misalnya kata sholat. Sholat itu kan bermakna doa. Namun ketika kita definisikan secara syariat, maka sholat ini bermakna ibadah dengan rukun, syarat, dan waktu tertentu. Ada juga kata lain, zakah. Zakah itu kan selalu secara bahasa berarti penyucian. Namun
Kalau misalnya hakikat syariah atau syara, maka zakat itu dimakna mengeluarkan sebagian harta yang tertentu untuk golongan tertentu. Jadi inilah jenis-jenis hakikat. Adapun definisi majaz yaitu wal lafzul musta'malu fi ghairi ma wada'a lahu li'alaqah ma qarinah mani'atu min iradatil ma'na al-haqiqi. Majaz yaitu lafaz yang digunakan bukan pada makna asalnya karena adanya hubungan atau ta'alluq dengan makna asalnya serta disertai dengan indikasi atau qarinah yang mencegah pemahaman makna hakiki. Jadi majaz itu bukan makna asalnya, tapi nanti dia akan diterjemahkan atau dihubungkan dengan qarinah-qarinah atau indikasi-indikasi supaya mencegah pemahaman makna yang hakiki. Nah, ini langsung aja kita lihat contohnya. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama majaz mursal yang kiasannya langsung, dan juga majaz tasbihi yaitu metafora atau perumpamaan. Contohnya majaz mursal adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat 10, yadullahi fawqa aydihim. Kata yadun atau yadullah ini kan bermakna tangan Allah. Kalau kita bicara tangan Allah, maka seakan-akan kita menggambarkan Allah punya tangan, dan itu sangat dilarang dalam agama kita, menggambarkan Allah dengan sesuatu. Maka makna yang tepat daripada yadullah ini bukannya tangan Allah, maka kita ambil majaz. Majaz dari makna tersebut adalah kekuasaan atau pertolongan Allah. Maka dengan ini kita terhindar daripada penjasiman atau membentukkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua adalah majaz tasbihi atau perumpamaan. Misalnya ra'aitu asadan yakhtubu. Aku melihat seekor singa sedang berpidato. Masa iya sih singa sedang berpidato? Nah, maka kita maknakan singa di sini bukan singa yang hakiki atau singa yang sebenarnya, tapi adalah julukan untuk orang yang berani, di mana pemberanian itu disamakan dengan singa. Lalu di dalam kaidah usul fiqh, maka kita akan menemukan dua kaidah yang berkaitan dengan hakikat dan majaz. Yang pertama adalah al-aslu fil kalamil haqiqah malam tawajjada qarinah al-majaz. Hukum asal suatu lafaz adalah hakikat, kecuali ada indikasi yang memalingkannya kepada majaz. Jadi asalnya semua adalah hakikat. Ketika ada indikasi yang memalingkannya kepada majaz. Sedangkan kaidah yang kedua, la yuhmilul lafzu alal majazi illa bidalil. Tidak boleh memaknai lafaz secara majaz kecuali dengan adanya dalil qarinah yang kuat. Jadi kita juga tidak bisa memaknai suatu lafaz tersebut kalau tidak ada qarinah-qarinah yang mengindikasikan hal tersebut bermakna demikian. Kesimpulannya, ulama usul fiqh sepakat bahwa makna hakiki adalah makna asal teks tersebut dan tidak boleh dipalingkan ke makna majazi kecuali ada qarinah-qarinah yang jelas. Jadi ketika seseorang mengistimbatkan sebuah hukum, maka harus diambil makna hakiki tersebut. Jangan sampai tiba-tiba memalingkannya dengan makna majazi tanpa adanya qarinah yang jelas. Kemudian yang kedua, dalam istimbat hukum,
makna hakikat digunakan sebagai acuan hukum, sedangkan majas digunakan untuk menjelaskan maqasid atau tujuan makna ketika zahir lapas tidak mungkin diterapkan secara literal. Jadi ketika seseorang mengistimbatkan sebuah hukum, harus makna hakikat dulu yang dijadikan standarisasi atau patokannya. Jangan tiba-tiba memaknakan suatu lapas tersebut langsung ke makna yang majas. Maka hal demikian tidak diperkenankan. Dan yang terakhir, pemahaman ini menjaga agar penetapan hukum tetap selaras dengan teks dan juga maksud syariah itu maqasid syariah. Jadi ketika seseorang mengistimbatkan sebuah hukum dalam syariat Islam, maka harus selaras dengan teks-teks atau lapas-lapas tersebut dan juga maksud daripada syariat. Jangan sampai ketika seseorang ini memaknai sebuah lapas, dia seenaknya dewek gitu kan kalau ada bahasa orang Jawa. Seenak dirinya sendiri memaknakan yang harusnya hakikat, dia maknakan sebagai majas. Yang mana harusnya majas, malah dia sebaliknya, dia maknai sebagai hakikat. Maka hal demikian tidaklah dibenarkan. Allah Ta'ala bisawab. Hadal wa ikum ajma'in. Walau minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.